Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islami, dalam banyak dalil dijelaskan bahwa dahulu iblis tinggal di surga bersama Nabi Adam. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengusirnya dari surga karena iblis tak mau sujud kepada Nabi Adam, manusia pertama yang diciptakan oleh Allah. Dalam Al-Quran, banyak disebutkan bahwa iblis mengganggu manusia dengan menyesatkan dan menjerumuskan mereka ke jalan yang ingkar. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari sejarah bagaimana iblis menolak perintah Allah. Jadi apakah benar jika dahulu iblis berdiam di surga bersama Nabi Adam? Dapatkan jawabannya hanya di video ini, dan tonton hingga akhir hanya di channel Cerita Islami. Pada Al-Quran Surat Al-Baqarah disebutkan bahwa ketika Allah memerintahkan sujud, maka makhluk yang diperintahkan ada dalam satu sebutan saja, yakni para malaikat. Baru setelah ada yang menolak dan tiap mau bersujud muncul nama dan sebutan baru, yaitu iblis. Hal ini memberikan isyarat bahwa iblis sebelum memiliki sebutan iblis adalah makhluk ciptaan Allah yang sangat tunduk dan patuh kepadanya. Oleh karena itulah ia dipanggil Allah dengan sebutan malaikat. Dikutip dari Tafsir Qoshoshi jilid pertama oleh Sofyan Hadi, sebutan tersebut berubah akibat pembangkangan yang dilakukannya. Secara harfiah, iblis berarti keluar dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dibuktikan dalam Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 12, artinya, Allah berfirman, "Apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam di waktu aku menyuruhmu?" Iblis menjawab, "Saya lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan saya dari api sedang dia engkau ciptakan dari tanah." Dalam ayat tersebut Allah bertanya pada iblis tentang alasannya menolak perintah sujud kepada Adam alaihi salam. Iblis merasakan bahwa ia diciptakan lebih baik daripada Adam. Setelah mendengar keangkuhan iblis, Allah kemudian mengusirnya dari surga sebagai makhluk yang tercela dan hina. Hal tersebut dikarenakan bahwa sikap angkuh dan pembangkangan tidak layak ada di dalam surga. Bahkan saat iblis meninggalkan surga, Allah masih memberikan ancamannya bahwa dia akan memenuhi neraka jahanam dengan iblis karena kesombongannya. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 18, artinya, Allah berfirman, "Keluarlah kamu dari surga dalam keadaan terhina dan terusir. Sungguh, siapapun di antara mereka yang mengikutimu pasti akan aku isi mereka di neraka jahanam dengan kamu semua." Setelah diusir dari surga, iblis kemudian mengumumkan genderang perang terhadap Nabi Adam alaihi salam dengan meminta waktu tangguh akan kematiannya hingga hari kebangkitan. Iblis menunjukkan sifat sakit hati dan dendamnya kepada manusia, seakan tidak merasa cukup waktu menggoda manusia hingga kematian. Kemudian iblis meminta kepada Allah untuk memastikan bahwa manusia itu benar-benar menjadi insan yang sesat dan penghuni neraka. Allah kemudian memberi tangguh waktu kepada iblis untuk menyesatkan manusia dengan memanjangkan usianya, akan tetapi Allah tidak memenuhi permohonan iblis secara sempurna. Ketika iblis meminta agar tidak dimatikan sampai hari berbangkit, Allah hanya memberi waktu hidup bagi mereka hingga kiamat datang. Artinya, pada saat kiamat datang, iblis juga harus merasakan kematian sebagaimana yang berlaku pada semua makhluk ciptaannya. Hal ini tercantum dalam Al-Quran Surat Al-Hijr ayat 36-38, artinya, iblis berkata, "Wahai Tuhanku, tangguhkanlah usiaku sampai hari mereka manusia dibangkitkan." Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk golongan yang ditangguhkan sampai hari yang telah ditentukan waktunya, yakni hari kiamat." Imam Ibnu Katsir dalam Kisah Para Nabi menyebutkan, seperti yang diketahui di Al-Quran telah banyak menyebutkan bahwa iblis itu membisikkan kata-katanya atau bahkan berbicara kepada Adam alaihi salam, sebagaimana dalam Al-Quran Surat Taha ayat 120, artinya, "Wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon huldi dan kerajaan yang tidak akan binasa?" Kemudian dijelaskan juga dalam Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 20-22, artinya, "Tuhanmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini, agar kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal dalam surga." Dan setan bersumpah kepada keduanya, "Sesungguhnya aku ini benar-benar termasuk para penasehatmu," ketika setan membujuk mereka dengan tipu daya.
Ayat-ayat di atas menunjukkan bahwasannya iblis berada bersama Adam dan Hawa di surga di tempat tinggal mereka saat itu. Kemudian para ulama mengusung pendapat lain, bahwa tidak menutup kemungkinan iblis mendatangi Adam dan Hawa di surga hanya untuk sekedar melewatinya saja, bukan untuk menetap di sana. Adapun bisa jadi iblis membisikkan kata-katanya itu di depan pintu surga atau juga di bawah langit. Namun, tentu saja ketiga kemungkinan pendapat tersebut masih dapat diperdebatkan oleh para ulama. Jadi, inilah sepenggal kisah iblis yang diusir dari surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kisah ini bisa menambah wawasan dan renungan untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.